Kota Probolinggo, sebuah kota yang sederhana namun syarat dengan cerita menarik. Mari kita jelajahi bersama-sama jejak peristiwa masa lalu yang membentuk identitas unik kota ini. Probolinggo itu ada, memang cikal bakalnya itu di Banger. Nah, kebetulan di Banger ini bertetanggaan dengan Padukuhan Barmi dan Padukuhan Borang. Sekarang kalau kita berdasar kepada hari jadi kota Probolinggo, maka mengacu pada ketika Prabu Hayam Wuruk, yang mana beliau itu adalah Raja Majapahit, itu ketika diperkirakan dalam pada tanggal 4 September 1359 Masehi, atau kalau tahun Saka itu 1281 ya, tahun Saka itu Prabu Hayam Wuruk melakukan muhibah ya, atau mengunjungi tempat-tempat wilayahnya, yang mana ditulis pada kitab Negara Kertagama. Nah, Bapak, kira-kira ada peristiwa yang mempengaruhi perkembangan Probolinggo pada masa itu? Ya, di masa Jayanegara inilah mulai ini perkembangan Banger itu mulai istilahnya meningkat ya, karena melakukan pembangunan segala macam begitu. Jadi masa-masa Jayanegara ini kemudian di masa Jayanegara ini pula yang merubah nama Banger menjadi Probolinggo, seperti itu. Jadi Temenggung Jayanegara ini ketika tahun 1770 merubah nama Banger menjadi Probolinggo, itu pun sudah melakukan pembangunan ya, sampai akhirnya yang dulunya Kali Banger itu pelabuhan yang besar, yang kemudian pelan-pelan mulai tergerus, yaitu untuk pemukiman. Dan ada juga peristiwa-peristiwa yang besar teman, yaitu ketika sudah zaman kemerdekaan, seperti waktu bumi hangus yang ada di Mayangan, seperti itu. Tempat bersejarah di kota Probolinggo itu ada di mana saja, Pak? Kalau tempat-tempat bersejarah itu banyak ya, tapi pada ini ada beberapa saja yang bisa saya ceritakan, yaitu seperti pertama pelabuhan bumi hangus atau aksi membakar oleh tentara angkatan laut pada waktu itu. Kemudian alun-alun itu pertama pernah di tempat sebagai perkumpulnya para pemberontak yang tidak suka dengan gaya pemimpinan Bapak Temenggung. Bulan Desember tahun 49 itu juga pernah berkumpulnya penyerahan kedaulatan Indonesia, atau khususnya Probolinggo, bahwasanya Probolinggo sudah merdeka penuh, yang berdaulat secara oleh Belanda. Dan besoknya ada lagi peristiwa, karena sebelumnya kan ada negara Jawa Timur ya, untuk membubarkan diri dari Jawa Timur untuk bergabung dengan NKRI. Ada lagi yang di Kecapan atau Siaman, itu di sana kan ada patung. Orang menyebutkan itu patung Siaman, sebetulnya bukan patung Siaman, karena pada waktu tertembak Pak Siaman ini dalam kondisi sedang menggendong temannya itu yang namanya Khojin. Kemudian Pak Siaman sendiri malah tertembak pada waktu itu. Terus kemudian Jalan Suroyo itu kenapa dipakai Jalan Suroyo? Karena pada waktu itu Senma Suroyo juga gugur di situ, tepatnya ketika kontak tembak dengan Belanda di yang sekarang jadi CPM, itu kantor, itu seperti itu. Nah, Jalan Suroyo itu
di situ sebagai penghormatan kepada Suroyo, karena sebelumnya itu Herentstad namanya, Herentstad. Nah, ini tempat-tempat yang bersejarah ketika ini kemerdekaan ya, proses perebutan kemerdekaan ya untuk ya. Namun kalau gedung-gedung yang bersejarah seperti museum yang dulunya itu tempat yang awalnya itu rumah Bupati Hantiko di situ, kemudian menjadi gedung Harmoni, gedung Sukses ya, jadi tempatnya untuk apa? Untuk hiburan ya, sempat disebut gedung bola karena apa? Di situ ada judi segala macam. Kemudian geser lagi ada apa? Gereja Merah ya. Gereja Merah. Ada Gereja Merah, itu gereja tertua yang hanya ada 2 di dunia. Yang satu di Belanda, yang sekarang sudah menjadi kafe, yang di Probolinggo, yang satunya yang masih asli. Kemudian ada lagi ini SMPK Mater Dei. Kemudian ada SDK. SDK juga apa? Dulu awal mula Belanda mendirikan pendidikan di Probolinggo itu ya di SDK itu. Seperti itu tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah. Baik Bapak, terima kasih sudah banyak bercerita mengenai sejarah Kota Probolinggo. Dan begitulah kisah sejarah Kota Probolinggo terbentang di hadapan kita. Menampilkan perjalanan yang kaya akan perubahan dan pencapaian, Kota Probolinggo terus menjadi saksi bisu akan ketabahan dan kegigihan penduduknya. Dengan harapan baru dan semangat untuk menjunjung tinggi warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu, mari kita bersama-sama melangkah ke depan, mengukir cerita baru bagi Kota Probolinggo yang lebih baik dan berkelanjutan.